Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas prediksi market dan juga strategi di saham IHSG. Lalu gimana nih besok ya, banyak sekali yang bertanya di kolom komentar, apakah besok saham dan IHSG akan naik atau turun? Lalu apakah saham BBRI bisa all time high lagi ke level 6.500-an? Nah jadi sebelum lanjut, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Ya, setelah kita mengalami kenaikan IHSG kemarin, tentunya kita melihat ya banyak sekali saham-saham yang mulai rebound lagi dari area koreksinya. Dan tentu saja teman-teman yang kemarin banyak nyangkut ya di saham-saham big banks yang sudah mengalami koreksi dalam, berharap bahwa IHSG dan juga big banks itu akan turun dulu gitu guys ya. Nah kalau misalkan kita melihat dari strukturnya, memang IHSG ini ada potensi guys untuk terkoreksi ya, karena sudah beberapa minggu ke belakang sejak 20 Juni 2024 IHSG ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Itu didukung dengan data ekonomi Amerika Serikat yang terus melemah, sehingga proyeksi untuk pemangkasan suku bunga The Fed semakin dekat ya. Ini menyebabkan bursa Asianya menguat kembali gitu guys. Dan kita lihat beritanya datang di 4 Juli 2024, sedangkan hari ini kan 7 Juli guys. Jadi sudah beberapa hari ke belakang, dan memang hal ini menguatkan terhadap kenaikan IHSG seperti itu ya. Dan bukan hanya IHSG, tentunya market saham di wilayah Asia juga rata-rata menghijau ya, karena kita melihat data ekonomi Amerika Serikat yang semakin terpuruk, semakin anjlok gitu guys ya. Data ketenaga kerjaan juga jelek ya guys ya, data inflasinya juga turun. Nah, di sini mengisyaratkan ya bahwa pemangkasan suku bunga The Fed itu akan semakin dekat seperti itu guys. Namun di sisi lain, The Fed ini masih menunggu ya bukti dari inflasi yang melambat sebelum pemangkasan suku bunga. Jadi The Fed memang ya guys ya mengorbankan ekonomi Amerika Serikat itu untuk menurunkan tingkat ini ya inflasi gitu ya. Sehingga ketika nanti inflasi turun, maka suku bunga pun akan segera dipangkas. Lalu dari sisi politik ya, memang hal ini juga mendukung dari Presiden Joe Biden ya, yang akan maju kembali di pemilu Amerika Serikat di tahun 2024 ini ya, tepatnya di bulan November nanti, agar membuktikan bahwa presiden saat ini itu ekonominya bagus ya di saat Presiden Joe Biden menjabat. Tapi semuanya juga sudah tahu ya, semua analis, semua ekonom itu sudah tahu gimana strateginya Joe Biden. Jadi ya bukan unpredictable lagi sebenarnya. Lalu gimana nih IHSG ya? Pasti teman-teman banyak berharap IHSG turun dulu karena belum banyak ya serok saham-saham bagus di harga murah. Nah, itulah pentingnya ketika teman-teman menggunakan money management yang tepat ya, selalu ada cash di RDN, sehingga ketika kita melihat ya ada saham-saham bagus di harga murah yang sedang anjlok, itu kita siap untuk serok kembali gitu guys ya. Jadi ada waktunya kita agresif, ada waktunya kita defensif di saham. Jadi jangan dipukul rata nih. Kita lihat juga momen-momennya, kita lihat seasonality-nya juga. Nah, kabar gembiranya selain pemangkasan suku bunga The Fed yang semakin dekat ya guys ya, kita melihat di bulan Juli juga ini adalah seasonality yang selalu close hijau. Sampai kapan Kak? Juli ini hijaunya sampai kapan? Apakah sampai akhir Juli atau sampai di tanggal berapa gitu ya? Nah, kalau misalkan saya perhatikan, memang seasonality-nya itu akan berakhir di akhir Agustus nanti. Ya, September Oktober kemungkinan akan ada koreksi kembali karena ya sudah jenuh beli ya, atau overbought kembali, dan harga saham sudah naik tinggi rata-rata. Jadi teman-teman yang nanti mungkin ya melihat sahamnya sudah naik tinggi, cuan 30%, 40% bahkan ya 50% ke atas, ya silahkan di take profit sebagian gitu guys ya. Take profit juga sebenarnya tidak ada masalah ya, karena itu pun akan menambah modalnya teman-teman, sehingga nanti teman-teman punya kesempatan yang lebih baik untuk masuk di saham lain yang harganya masih di bawah. Seperti itu guys ya untuk strategi di IHSG-nya. Jadi memang IHSG Juli Agustus secara seasonality itu selalu close hijau, tapi di Agustus nanti, akhir Agustus ya, nanti akan mulai goyah kembali. Seperti itu guys ya. Jadi selain kita akan membahas saham-saham big banks dan juga perbankan ya, nanti kita akan bahas juga saham IPO. Apa sih yang menarik dari saham IPO gitu guys ya? Kita akan bahas secara umum saja ya. Nanti kalau misal teman-teman tertarik, mungkin saya akan bahas lebih dalam lagi gitu guys. Tapi untuk saat ini memang saya cukup
ini ya, cukup bangga sebenarnya dengan beberapa perusahaan IPO yang baru listing ya, seperti NCKL ya, yang baru IPO di tahun lalu lah. Misalkan NCKL, lalu ada PGEO gitu guys ya, Pertamina Geothermal dan lain-lain yang sudah bisa membagikan dividennya. MSTI juga kalau nggak salah akan bagi dividen gitu guys ya. Silahkan teman-teman cek lagi lah. Saya kurang ingat gitu ya apakah MSTI sudah bisa bagi dividen atau tidak. Tapi seingat saya sih MSTI juga bagi dividen. Nah kemarin ada yang bertanya, Kak gimana MSTI? Katanya ya prospeknya gimana nih? Ya bagus gitu guys ya. Selama bisnisnya berjalan, bertumbuh dan dia mau bagi dividen, ya it's okay. Teman-teman tinggal cari posisi aja gitu ya. Silahkan cek valuasi per PBV, silahkan cek profitabilitas ya di sekuritasnya teman-teman, silahkan cek hutangnya, silahkan cek perusahaannya gitu ya. Kalau misalkan memang bagus dan dia mau bagi dividen, maka teman-teman tinggal cari titik entry-nya aja. Kalau misalkan memang terkoreksi gitu ya, sedang terkoreksi ya berarti itu tandanya teman-teman kalau misalkan sudah incar ya silahkan dibeli gitu guys ya. Kita bahas ya, kita coba fokus dulu ke big banks dan ke perbankan second liner. Oke guys, jadi untuk yang pertama kita bahas BBRI. Ya ada pertanyaan atau mungkin ya banyak sekali pertanyaan, ya banyak juga teman-teman yang nyangkut mungkinnya di saham BBRI ini karena kemarin belinya ketinggian. Jadi apakah BBRI bisa naik lagi all time high lagi? Ya kalau misalkan kemarin kan dia area high-nya ya di 6.450. Jadi kalau misalkan mau all time high kembali harus di 6.500 gitu guys ya. Harus di 6.500 kalau misalkan mau all time high kembali untuk BBRI-nya. Nah, jadi apakah BBRI bisa kembali all time high di level 6.500? Sebenarnya bisa gitu ya. Tapi waktunya, kapannya, nah ini teman-teman harus garis bawahi. BBRI akan kembali all time high seiring dengan labanya yang terus bertumbuh dan fundamentalnya yang semakin membaik gitu guys. Nah, tapi waktunya ini tidak ada yang tahu kapannya. Tapi saya prediksi ya untuk market saham dan juga saham-saham big banks ini kalau misalkan memang teman-teman nyangkut ya di saham BBRI yang dari area bottomingnya ini sudah naik 18,86%. Jadi upside-nya dari harga saat ini di 4.800 itu sekitar 33%. Ibaratnya gini, teman-teman yang sudah beli di bawah ini sudah cuan 18%. Misalkan naik ke 5.000 tentunya nanti cuannya akan semakin besar dan akan tergiur untuk take profit. Lalu teman-teman yang beli di harga saat ini 4.800 itu mereka juga memiliki upside 33% untuk kembali take profit nantinya. Kecuali teman-teman investor jangka panjang gitu guys ya. Maka waktu adalah sebaik-baiknya untuk kalian, untuk investor jangka panjang. Imbal hasilnya apa? Imbal hasilnya adalah dividen. Tapi kalau misalkan teman-teman dapat capital gain yang bagus ya guys ya, ya silahkan diambil. Nanti beli lagi di bulan Mei 2025. Seperti itu guys ya. Jadi kalau untuk saham perbankan sih santai aja lah. Tinggal kita pilah-pilah, kita pilih-pilih ya. Mana yang mau kita investasi, di harga berapa kita masuk. Ya tinggal itu aja. Simple gitu guys ya. BBRI bisa all time high lagi? Bisa ya guys ya. Kapan? Setelah pemangkasan suku bunga. Ya, seperti itu nanti saham BRI bisa naik lagi. Tapi all time high-nya sampai berapa? Ya mungkin sampai di 7.000 ya kita aminkan gitu guys ya. Kalau misalkan bisa naik tinggi ke 7.000 ya kita senang juga. Seperti itu guys untuk saham-saham perbankan ya di sini BRI ya kita ambil contoh. Lalu kita akan juga bahas BNI. Kenapa saya bahas BNI? Karena kalau misalnya teman-teman merasa ketinggalan beli di BRI ya di 4.800 ya kalau misalkan besok naik lagi ya guys ya. Nanti teman-teman merasa ketinggalan nih, wah saya ketinggalan Kak beli di BRI-nya, lalu harus gimana? Ya teman-teman cari saham lain yang potensinya lebih bagus, yang memiliki potensial upside yang lebih tinggi. Contohnya di sini saham BNI. BNI secara valuasi adalah saham big banks yang paling murah. Jadi cukup menarik sebenarnya untuk koleksi saham yang satu ini. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen punya porsi di BCA dan Mandiri juga nggak masalah gitu guys ya. Lalu kita pun tidak menutup mata ya terhadap saham-saham perbankan second liner seperti BNGA dan juga NISP gitu guys ya. Kenapa kita juga suka ya terhadap saham-saham perbankan Pak Lo Keng Hong yang diinvestasi juga oleh beliau? Yang pertama adalah valuasinya masih murah, yang kedua adalah pertumbuhannya masih bisa bertumbuh kembali, ya masih bisa naik lagi lah secara PE ratio seperti itu ya. Dan begitu pun juga dengan NISP. NISP juga sama gitu guys. Jadi pertumbuhan dari perbankan second liner masih cukup terbuka lebar ya, terutama untuk perbankan second liner yang
ibaratnya punya kesempatan bagus untuk buka cabang di seluruh wilayah Indonesia untuk melebarkan sayapnya, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri ya, karena induk dari BNGA sendiri itu kan di Malaysia, seperti itu guys. Jadi untuk saham-saham bank secondliner teman-teman juga bisa coba lirik ya, karena ini pun berpotensi bisa all time high kembali gitu guys ya. Jadi untuk saham-saham perbankan teman-teman santai aja. Untuk BJTM, BJBR gimana Kak? Nah, BJTM sebenarnya saya kurang suka ya. Kalau misalkan tidak melihat dividen gitu ya. Kalau misalkan melihat pergerakan harga sahamnya, saya kurang suka ya sebenarnya. BJBR juga sama ya guys ya. Karena ya dia kebanyakan sideways aja sih sebenarnya. Kalau misalkan volatil, ini kan kita punya kesempatan yang lebih tinggi ya untuk bisa cuan dari capital gain. Tapi kalau misalkan dia lama sideways ya kita akan melihat bahwa saham ini cukup membosankan ya. Ini BJBR. BJBR harganya cukup bagus ya, sebenarnya cukup menarik. Di level 985 ya, potensial upside 1200 bahkan lebih ya kalau misalkan bisa bangkit lagi. Tapi dari sisi pendapatan laba bersih, kita tidak bisa jamin bahwa akan selalu bagus. Pasti akan ada kenaikan dan juga penurunannya gitu ya. Untuk BJTM closing di 530 ya hari Jumat kemarin, dan kita melihat juga potensial upside-nya BJTM masih cukup oke. Ada double bottom di sini dan kita melihat ya untuk BJTM bisa naik sampai 700-an. Seperti itu. Jadi untuk saham-saham second liner teman-teman tinggal pilah-pilah aja gitu guys ya. Kalau misalkan suka dengan BJBR, BJTM ya silahkan. Itu kan ada jaring pengamannya berupa dividen. Oke guys, kita tadi sempat menyinggung ya saham-saham IPO. Saya cukup suka dengan beberapa saham IPO sebenarnya karena di belakangnya itu ada nama-nama besar. Gitu guys ya. Di sini saya akan bahas untuk market besok ya guys ya, karena besok kan akan ada listing 3 saham IPO, yaitu saham Golf, lalu ada ISEA dan juga Bless gitu guys. Jadi untuk IHSG tadi sudah kita bahas ya. Kita expect akan ada koreksi dan kita pun berharap koreksinya terjadi di saham big banks. Kenapa? Agar kita bisa masuk lebih banyak lagi di saham-saham big caps perbankan. Contohnya BRI, BNI, mungkinnya teman-teman yang merasa ketinggalan di saham-saham ini ya teman-teman boleh nge-watch gitu guys ya, nge-watch besok hari Senin. Siapa tahu ada koreksi ya di daily-nya. Nah, kita move bahas juga saham IPO. Besok itu ada 3 perusahaan yang masuk bursa dan kita akan bahas pemiliknya itu siapa aja sih, karena di sini kita lihat ada nama-nama besar dan ada grup yang cukup menarik juga untuk kita bahas. 3 perusahaan dijadwalkan mencatatkan listing perdana di Bursa Efek Indonesia besok guys ya, pada tanggal 8 Juli. Mereka adalah PT Intra Golflink Resort dengan kode Golf, lalu ada PT Indo American Seafoods dengan kode ISEA, dan PT Superior Prima Sukses Tbk dengan kode saham Bless. Nah, siapa nih teman-teman yang sudah pesan ya saham IPO dari ketiga IPO ini? Boleh tulis di kolom komentar. Teman-teman pesan apa aja gitu guys ya. Intra Golflink Resort merupakan perusahaan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Nah, ini kan dari keluarga cendana ya guys ya, Bapak Tommy Soeharto. Pemegang saham saat ini perseroan terdiri dari PT Bali Pecatu Graha 98,33% saham dan PT Mandala Pratama Permai 1,67%. Jadi paling besar di sini sebagai pengendali juga adalah PT Bali Pecatu Graha ya guys ya, 98% untuk porsi kepemilikannya. Di mana Tommy Soeharto adalah pengendali dan pemilik manfaat akhir perseroan. Jadi ketika nanti golfnya bagi dividen, yang paling besar dapat dividennya adalah Tommy Soeharto. Adapun anak Tommy Soeharto yakni Dharma Mangkuluhur Hutomo menjabat komisaris utama perseroan. Jadi komisaris utamanya adalah anak dari Bapak Tommy Soeharto itu sendiri. IPO-nya sejumlah 1,95 miliar ya. Porsinya 10% dari saham yang ditawarkan ya dari Golf ini. Perusahaan menetapkan harga IPO-nya di 200 per saham ya, dan nilai IPO keseluruhan 390 miliar. Dengan masa penawaran sudah ada kemarin ya, tanggal 2 sampai 4 Juli 2024. Golf ini masuk ke papan utama gitu guys ya, dan kalau nggak salah Bless juga papan utama. Jadi 2 saham papan utama dan 1 papan pengembangan seperti itu. Terungkap bahwa pada masa penjatahan terpusat ya, jumlah pemesanan yang masuk nilainya lebih dari 1 triliun. Dengan demikian ada oversubscribe di polling allotment sebanyak 27 kali. Jadi oversubscribe ya.
Ini bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen dan pengelolaan lapangan golf, pengembangan properti, dan akan membangun hotel bintang 6 juga, gitu guys ya. Lalu ada juga perusahaan yang sudah berdiri ya sejak tahun 2006, itu lokasi tambaknya pabrik udang ya guys ya di Lampung Selatan, yaitu PT Indo American Seafoods dengan kode ISEA juga akan listing besok. Ini adalah merupakan bagian dari grup Indocom. Nanti kita lihat grup Indocom itu sebesar apa. Perseroan utamanya mengekspor ke Jepang dan juga produk olahan udang mentah dan matang untuk pasar Amerika. Jadi ada ekspor ya ke Jepang dan ke Amerika, dan ini ekspornya juga cukup besar. Jadi seharusnya ketika kemarin dolarnya naik, maka ISEA seharusnya labanya juga bertumbuh. Pemegang saham Indo American Seafoods ISEA sebelum IPO terdiri dari PT IAF ya, Indo American Seafood sebanyak 87,75%, Saimi Saleh 7,5%, dan Ibnu Syera Alfitra 5%. Pengendali perseroan adalah Saimi Saleh yang menjabat komisaris utama, sedangkan Ibnu Syera Alfitra menduduki posisi direktur utama perseroan. Saimi Saleh ya sebagai komisaris itu adalah ayah kandung dari Ibnu Syera Alfitra dan Ibnu Surya Ramadan yang juga menjabat sebagai direktur perseroan. Beberapa saham perusahaan yang dikelola oleh keluarga itu rata-rata cukup bagus perjalanannya gitu guys ya. Tidak menemui hambatan-hambatan atau ada ibaratnya tidak ada drama-drama sih, biasanya bagus ya. Teman-teman lihat aja Smil ya. Smil harganya meskipun sempat turun tapi dia bisa rebound lagi, dan ya itu kan perusahaan keluarga juga. Lalu ada juga salah satu perusahaan keluarga apa gitu ya, saya lupa, itu juga cukup bagus ya perusahaannya seperti itu. Lalu yang ketiga ada PT Superior Prima Sukses atau BLES yang dijadwalkan juga listing besok ya. Menggelar IPO sebanyak 1,3 miliar lembar saham atau sekitar 15% sahamnya. Lalu kita cek juga harga penawarannya di Rp183 per saham dengan nilai IPO keseluruhan 240,42 miliar. Jadi untuk IPO BLES ini adalah bagian ya dari kelompok usaha SPS Corporate, yaitu kelompok usaha yang dimiliki langsung oleh Darmawan Suparsono secara tidak langsung melalui PT Global Base Universal. SPS Corporate sendiri memiliki pengalaman lebih ya dari 30 tahun dalam dunia usaha, seperti manufaktur kertas tisu, kertas coklat, karton box, power plant, dan juga properti. Jadi SPS ya sebagai induk usahanya ini juga sudah berpengalaman 30 tahun dalam bisnis kertas ya, kertas tisu, kertas coklat, dan lain-lain. Tapi BLES ini kan di bidang hebel ya guys ya, atau bata ringan seperti itu. Nah ini yang menarik guys. Sebelum IPO terdiri dari Darmawan Suparsono ya guys ya, dengan jumlah 1,77% untuk porsi kepemilikan sahamnya. Lalu ada Billy Lau 2,6%, PT Tata Utama Gemilang 35%, PT Global Base Universal 48,76%, dan PT Tancorp Investama Mulia 11,35%. Darmawan Suparsono ini merupakan pengendali dan juga komisaris utama di PT Superior Prima Sukses atau BLES ini gitu guys ya. Dan kita melihat ternyata ada PT Tancorp Investama Mulia 11,35% memegang saham BLES. Jadi kemungkinan perusahaan ini juga bukan perusahaan kaleng-kaleng ya guys ya. Untuk Bapak Hermanto Tanoko, salah satu konglomerat yang ada di Indonesia, konglomerat asal Surabaya gitu guys ya. Nah di mana putri dari Bapak Hermanto Tanoko, yakni Belinda Natalia, juga menjabat sebagai komisaris di BLES. Jadi meniti karir juga ternyata ya anak Bapak Hermanto Tanoko ini di perusahaan BLES ini ya, di PT Superior Prima Sukses. Hermanto Tanoko tercatat sebagai orang terkaya nomor 16 versi Real Times Billionaires dari Forbes dengan kekayaan bersih 2,3 miliar US dollar. Nah, jadi ini adalah 3 IPO yang cukup menarik ya guys ya. Yang pertama, ya, tadi sudah kita bahas ya. Ada PT American Seafoods ya, ini adalah anak usaha dari Indocom Group ya, Indocom Seafood Group. Ya, di sini ada 5 perusahaan. Ada PT Indocom Samudra Persada, PT Indo American Seafoods yang besok IPO, lalu ada PT Graha Makmur Cipta Pratama, lalu ada PT West Irian Fishing Industries, dan PT Irian Marine Product Development. Ini cukup menarik ya, karena ini adalah anak usaha dari grup yang cukup besar juga. Lalu ada Golf ya guys ya, Golflink Resort Group, ini pun akan membangun
hotel ya di Bali ya, kemungkinan besar hotel bintang 6. Dan kita melihat ya salah satu saham perhotelan yang ada di market ya di IHSG itu ternyata rutin bagi dividen gitu guys ya, dan kita doakan lah semoga saja Golf ini juga kedepannya bisa bagi dividen. Sedangkan untuk PT Superior Prima Sukses ya guys ya, tadi kita lihat di sini ada nama besar yaitu Bapak Hermanto Tanoko yang berinvestasi dengan porsi 11%, dan juga anak beliau ya ada tercatat sebagai komisaris juga di sini gitu guys ya. Tadi putrinya yakni Belinda Natalia menjabat komisaris juga di Bless gitu. Jadi cukup menarik 3 IPO besok. Ini adalah grup-grup yang cukup besar, perusahaan-perusahaan yang besar juga ya, yang sudah lama bisnis di Indonesia, seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan kita sudah prediksikan dan bagaimana strateginya ya kalau misalkan turun besok ya saham